Perkenalkan, nama saya Yovita Nevil Nastaria dari jurusan Teknik Industri S1. Di sini saya akan menjelaskan tentang FDM, SLS, SLA, dan LOM. FDM adalah salah satu metode additive manufacturing atau metode yang digunakan 3D printer. Metode ini menggunakan konsep penambahan layer atau penambahan material setiap layer atau lapisnya. Bahan ini biasanya meleleh melewati suhu transisi kacanya dan kemudian diekstrusi dalam pola di sebelah atau di atas ekstrusi sebelumnya, menciptakan objek lapis demi lapis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang SLS. SLS adalah teknik manufacturing additive yang menggunakan laser daya tinggi untuk memadukan partikel kecil dari plastik, logam, keramik, atau serbuk kaca menjadi massa yang memiliki bentuk 3 dimensi yang diinginkan. Laser tersebut secara selektif memadukan bahan bubuk dengan pemindai bagian lintas yang dihasilkan dari gambaran 3D digital dari bagian tersebut pada permukaan dudukan serbuk. Kemudian saya akan menjelaskan tentang SLA. SLA adalah manufaktur aditif percetakan teknologi 3D yang digunakan untuk memproduksi model, prototipe, pola, dan komponen-komponen produksi. Dan yang terakhir adalah LOM. LOM adalah sistem rapid prototyping yang dikembangkan pada tahun 1991. LOM memotong irisan komponen dari lapis tipis bahan menggunakan laser CO2 terpasang pada plotter 2 dimensi. Sistem ini paling sering menggunakan lembar kertas ditumpuk di atas yang lain secara otomatis dan terikat bersama-sama menggunakan perekat. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari 4 tadi yang saya sebutkan. Untuk kelebihan dari FDM, yang pertama adalah bahan plastik ABS murah dan mudah didapat serta mudah dibentuk. Punya banyak pilihan bahan dan warna yang berbeda. Memiliki kecepatan cetak relatif tinggi, biaya melakukan perawatan relatif rendah. Biaya material cetak relatif rendah, mudah untuk digunakan atau dipelajari. Untuk kekurangan dari FDM itu sendiri adalah waktu yang dibutuhkan untuk proses pembuatan model relatif lebih lama. Permukaan model yang dihasilkan relatif kasar sehingga membutuhkan proses finishing lebih baik. Resolusi hasil cetaknya juga relatif rendah. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari FDM, SLS, SLA, dan LOM. Untuk yang pertama, kelebihan dari FDM yaitu bahan plastik ABS murah dan mudah didapat serta mudah dibentuk. Punya banyak pilihan bahan dan warna yang berbeda. Memiliki kecepatan cetak relatif tinggi, biaya melakukan perawatan relatif rendah. Dan yang terakhir, biaya material cetak relatif rendah, mudah untuk digunakan atau dipelajari. Untuk kekurangan dari FDM itu sendiri adalah waktu yang dibutuhkan untuk proses pembuatan model relatif lebih lama. Permukaan model yang dihasilkan relatif kasar sehingga membutuhkan proses finishing lebih baik. Resolusi hasil cetaknya juga relatif rendah. Dan yang terakhir, akurasi hasil cetak relatif rendah, keterbatasan mengakomodir bentukan. Untuk selanjutnya, kelebihan dari SLS. Yang pertama, ketahanan kimia yang baik, lalu bagian memiliki kekuatan dan kekakuan yang tinggi. Untuk kekurangan dari SLS, hasil bagian memiliki permukaan berpori. Selanjutnya, kelebihan dari SLA, keakuratan yang tinggi, kekuatan mekanik yang tinggi, dan permukaan hasil yang halus. Kekurangan dari SLA dibutuhkan proses curing, harga bahan baku yang relatif mahal, dan peralatan yang mahal. Dan yang terakhir, kelebihan dari LOM, material lebih murah, tidak perlu dukungan struktur saat model diproses,
area pengerjaan lebih besar untuk hasil model yang besar. Untuk kekurangannya, pelepasan material sisa lebih sulit dan memakan waktu yang cukup lama, menghasilkan material sisa yang cukup banyak, dan yang terakhir sulit untuk membuat model dengan sisi yang berongga bagian dalam. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.